Silakan silakan Bella. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bella? Sehat semuanya? Oh, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian. Marilah kita dengarkan uraian gramatikal dari surat Al-Baqarah ayat 244 yang akan disampaikan oleh Ustaz Rizal, didampingi oleh Ibu Rita. Kepada Ustaz dipersilakan. Syukran Bu Bella. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula anna hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan telah banyak memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya sehingga kita dapat hadir bersama-sama di tempat yang penuh berkah ini. Allah telah memberikan kepada kita nikmat Islam tanpa kita minta. Itu karena kasih sayangnya Allah pada kita. Dan satu-satunya agama yang diterima oleh Allah di muka bumi ini adalah agama Islam. Islamlah agama yang diridhai oleh Allah. Lalu kita diberikan rahmat iman sehingga kita mudah dalam melaksanakan perintah Allah dan mudah jauh dari larangan-larangan Allah. Kemudian kita diberikan nikmat sehat badan sehingga kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan leluasa. Dan kita diberikan nikmat panjang umur sehingga kita bisa selalu bertobat kepada Allah, waktu-waktu kita selalu mengisi dengan beribadah kepada Allah. Dan tidak ada satupun kegiatan kita yang tidak punya nilai ibadah. Kita usahakan semuanya, terutama pagi ini kita dalam membaca Al-Quran, sehingga semua kegiatan kita pada pagi ini bernilai ibadah. Alhamdulillah. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang manusia agung yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita pada kondisi yang terang benderang, yang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan beliau sudah memperagakan semuanya. Semua sisi kehidupan manusia sudah beliau peragakan. Baik sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami, sebagai seorang kakek, sebagai seorang tetangga, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang panglima perang, sebagai seorang guru. Nah, beliau sudah memperagakan. Tinggal kita meniru beliau. Dan kita berharap nanti kelak dia melihat beliau sebagai umatku. Ini umatku, ini umatku, ini umatku. Kita berharap juga kelak nanti dia melihat kita dibawa oleh beliau ke telaga Al-Kautsar. Dan di surga kita berharap punya visi, kita menjadi tetangga beliau. Dan kita bergaul dengan sesama sahabat. Betapa indahnya pergaulan beliau. Kita baca cara sejarah Nabi dan bagaimana kehidupan beliau dengan sahabat-sahabatnya luar biasa sekali. Satu komunitas yang sangat mengutamakan sebuah ketauhidan ya. Baik, pagi ini kita bahas surat Al-Baqarah ayat 244. Kami didampingi oleh Bu Rita Zahara Hasibuan. Assalamualaikum Bu Rita Zahara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Siap, Bu? Insya Allah. Alhamdulillah, Bu Rita Zahara ini peserta siang the best of the best ini. Kemarin ke Sentul memperagakan ayat. Alhamdulillah, bagus semuanya. Udah siap ya Bu Rita ya? Kita bahas ayat 244 ya. Saya baca dulu Bu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha sami'un alim. Aduh, alhamdulillah ya. Sangat bagus ayatnya ini. Kalau gitu silakan Bu Rita Zahara untuk membahas sesi gramatikalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai Pak ya. Ya, silakan. Kita penggal-penggal dulu ya Pak. Ya Bu. Ayatnya. Baca dulu baru dipenggal Bu. Nggak Oh, apa dipenggal ya. Kirain udah Ustaz baca, saya nggak baca lagi. Ulang lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha sami'un alim. Sadaqallahul azim. Kita penggal dulu Pak ya. Silakan. Yang pertama wa 1, kotilu 2, fi 3, sabilillahi 4, wa 5, i'lamu 6, anna 7, Allah 8, sami'un 9, alimun 10. Mumtaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selanjutnya wa adalah huruf bermakna, artinya dan. Qatilu bentuknya KKP, pelakunya antum, akar katanya qotala. Ada di halaman 331 Kamus M. Yunus, polanya fa'ala. Artinya kalian berperanglah. Selanjutnya fi adalah huruf jar, artinya di. Kemudian sabilillahi adalah kata benda majemuk, cirinya 2 kata benda digabung, kata benda yang kedua berakhiran kasroh. Akar katanya sabala. Ada di Kamus Munawir halaman 607-608. Artinya jalan Allah. Kemudian wa huruf artinya dan. I'lamu bentuknya adalah KKP, pelakunya antum, akar katanya A5, ada di halaman 277 M. Yunus, polanya fa'ala. Artinya kalian ketahuilah. Anna huruf bermakna. Artinya sesungguhnya atau bahwasanya. Kemudian Allah sami'un adalah kata benda superlatif. Akar katanya sami'a pada halaman 179 M. Yunus, polanya fa'ala, artinya maha mendengar. Selanjutnya alimun, kata benda superlatif juga. Akar katanya alima, polanya fa'ala, artinya maha mengetahui. Sudah Pak? Diurut, diterjemahkan, dirangkai kata-katanya. Terjemahan artinya dan berperanglah kalian di jalan Allah dan ketahuilah sesungguhnya oleh kalian ya Pak, dan ketahuilah oleh kalian bahwasanya Allah maha mendengar, maha mengetahui. Wah, mumtaz. Mumtaz, nggak ada lagi yang bertanya nih, udah kita tutup aja langsung ya. Nah, komplit semua udah kan. Nanti Pak Hadri yang akan bertanya nih, ada KKP 2. Nanti Ibu siap-siap ya Bu Rita. Bu Rita udah berapa lama di Alsani, Bu Rita? Dari mulai Januari Pak. Kok sehebat ini, mantap betul. Sebelumnya pernah belajar? Pernah. Belajar tapi sedikit Pak, tapi nggak seperti ini belajarnya. Oh gitu ya. Sekarang kayaknya lengkap amat, jadi nggak ada celah orang bertanya lagi ini. Kalau untuk gramatika ini nggak. Jadi kalau yang lain ditanya nanti ya. Kalau ini udah komplit sudah. Saya nggak berani juga nambahin lagi ini.
tinggal menerangkan aja sedikit mungkin dari segi konteksnya ya. Makasih Bu Rita yang sangat perfect dalam menguraikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Waqatilu. Ini perintah ya. Dan berperanglah kalian. Nah, dalam sebuah metode memang ada masing-masing metode punya istilah yang berbeda-beda. Mungkin metode A namanya lain, metode B namanya lain, metode C namanya lain. Ada yang bilang ini fil amar. Nah, boleh silakan, nggak apa-apa, nggak salah. Tapi pada saat menerjemahkan kata-kata waqatilu dalam bahasa Indonesia pasti sama semuanya. Dan berperanglah kalian. Cuman ada bedanya, kadang-kadang ada yang pakai kalian, ada pakai kamu ya. Kita konsisten, kalau antum selalu pakai kata kalian. Karena metode itu saya lihat tidak ada yang sempurna. Saya sudah lihat metode A, metode B, metode C, metode F, itu nggak ada yang sempurna. Pasti ada kekurangannya. Termasuk juga metode Al-Asani. Kita nggak lengkap juga. Nah, kalau ada hal yang di luar materi kita, mohon Bapak Ibu nanti memberikan tahu kepada kami ya. Wah, ini kurang Pak Ustadz, tambahin. Satu yang paling nyata Bu, istilah try and learn. Itu sumbangan dari Kang Jen kita. Kang Jen, kalau ada Kang Jen nanti. Pak Ustadz nggak cocok istilahnya try and error. Nggak cocok Pak Ustadz, bagusnya try and learn. Kenapa? Try and error itu istilah yang lain, istilah bahasa sana. Kalau kita kan kita belajar nggak pernah salah, kita tetap belajar. Jadi try and learn. Oh ya mantap. Jadi istilah-istilah itu yang terpakai. Superlatif juga terpakai dari istilah apa. Jadi ke tempat lain mungkin bukan superlatif namanya ya. Jadi masalah nama mohon disesuaikan dengan istilah di kita ya. Waqatilu, dan berperanglah kalian fi sabilillah, di jalan Allah. Jalan Allah itu maksudnya syariat-syariat Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah. Jangan berperang di jalan tempat lain. Kita perang karena negara, kita berperang karena suku, kita berperang karena harta benda, jangan. Kita perangnya karena Allah. Kalaupun harta benda kita perang karena perintah Allah. Kalaupun kita berperang karena negara, perintah Allah. Jadi berperang itu karena Allah. Apa yang ada Allah perintahkan kita berperang. Yang memerdekakan juga perintah Allah. Ya, jadi berperanglah kamu di jalan Allah. Jadi jalan-jalan yang Allah sukai. Allah yang perintahnya. Waqatilu fi sabilillah. Berperanglah kamu di jalan Allah. Sekali lagi jalan Allah, syariat-syariat Allah. Apa yang diperintah oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah kita berhenti. Wa'lamu, dan ketahuilah kalian. I'lamu. Kenapa i'lamu tadi Bu Rita? Kenapa enggak a'lamu atau wa'lamu? Apa jawabannya tadi Bu Rita artiannya? Kenapa i'lamu? I'lamu di sini karena kan ini KKP ya Pak ya. Ya. Lihat ke KKSAD-nya. Kenapa i'lamu? Kenapa enggak a'lamu atau u'lamu? Kenapa? Karena polanya tadi fa'ala. Iya, bukan kena pola. Nanti Pak Adil nanya ini. Nanti sebelum ditanya Pak Adil, saya tanya dulu. Bukan Ustadz yang jawab. Kenapa i'lamu? Kenapa enggak a'lamu? Kan tadi penggalannya wa i'lamu. Alif itu dah beri harkat kasrah. Kenapa i'lamu? Kata kedua. Ada apa? Huruf keduanya di KKSD itu kasroh Pak. Jadi kita mengikutin itu ya. Mana kasrah? Lamnya itu fathah kan? Harakat kedua berharap fathah. Nah, karena lam berhakat fathah, maka alifnya berhakat kasrah. Jadi wa i'lamu. Kalau lamnya berhakat kasrah, tetap kasrah. Tapi kalau lamnya berhakat doma, maka dia doma. Misalnya u'lumu, tapi karena lamnya fathah, maka i'lamu. Ya. Jadi alasannya karena KKSAD lamnya huruf kedua kata berhakat fathah ya. Wa i'lamu, dan ketahui oleh kalian. Aslinya kan ta'lamuna. Kalau yang qatilu aslinya tuqatiluna. Tuqatiluna tu dibuang karena kaf nggak mati, nggak tambah alif. Nah dibuang ganti alif. Tuqatilu jadi qatilu. Kalau ini ta'lamuna dibuang ta, ain mati tambah alif. Nah alif itu harkatnya sesuai dengan harkat huruf keduanya. Huruf keduanya Nah, kasroh. lamnya fathah maka alifnya berharkat kasrah. Kalau lamnya itu berharkat kasrah, alifnya juga kasrah. Tapi kalau lamnya itu berharkat doma, maka alifnya berharkat doma. Jadi wa'lamu atau wa'i'lamu, dan ketahuilah kalian bahwa Allah, bahwasanya Allah sami'un. Itu kan superlatif. Nama superlatif ada ya-nya itu. Itu membuat dia superlatif. Jadi alif, waw dan ya
di samping huruf sia, dia juga merupakan huruf superlatif. Alif wawiyah itu banyak fungsinya. Pertama superlatif, yang kedua jamak, yang ketiga pola bendanya. Nah, jadi itu alif wawiyah. Yang keempat huruf sia, dia bisa berubah-ubah bentuk. Istilah kita itu datang dan pergi, saya suka hati, namun meninggalkan bekas. Alif wawiyah itu dia kalau pergi ada bekasnya, jadi nggak asal pergi aja dia. Nah, istilah kita kan huruf semi irregular alasan. Di tempat lain istilahnya berbeda. Selain tempat silakan. Mau namanya huruf ilat, mau namanya huruf penyakit silakan. Nah, pada saat masuk ke alsani, maka namanya adalah huruf sia. Ya, huruf semi irregular alsani. Ada yang mengusulkan saya dulu, Pak Ustadz, metode ini tolong ditambahkan dalam kurung. Kata kerja lampau dalam kurung fi'il madi. Saya bilang kalau pakai fi'il madi sama kita dengan materi lain. Saya justru ingin berbeda dengan yang lain biar gampang dipahami. Oh gitu ya. Jadi tetap KKL aja sebenarnya. Kita tetap superlatif dan tetap ini ya. Jadi wa'lamu anallaha, dan ketahuilah bahwasanya Allah sami'un. Akar kata sami'a. Kalau superlatifnya maha. Karena dikaitkan dengan Allah maka ditambah kata maha. Jadi yang superlatif yang dikaitkan dengan Allah semua tambah maha. Baik perbuatan Allah, jadi sifatnya Allah, maha mendengar, alimun maha mengetahui. Jadi bahwa ketahuilah oleh kita bahwa Allah maha mendengar, artinya apapun Allah dengar. Sampai goresan hati kita pun Allah dengar. Allah tahu apa yang tersirat dari hati kita. Orang tetangga kita lewat, ada tamu lewat, ada orang lewat dalam rumah kita, misalnya dia pendek, hitam, loh, kok pendek yang lewat? Nah, gumamah nanti Allah dengar, karena Allah maha mendengar. Bunyi jengkrik yang ada di bawah tanah Allah dengar. Jeritan seekor cacing yang ada di perut bumi Allah dengar semua. Jadi Allah maha mendengar, alimun maha mengetahui. Apapun Allah ketahui. Beda dengan kita tahu kita belajar dulu. Kita tahu karena diberitakan oleh orang lain. Kalau Allah tahu, tak ada yang pernah memberikan. Allah tahu yang ke belakang, Allah tahu yang ke depan, dan apapun Allah tahu. Semua Allah ketahui. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang tidak Allah ketahui. Jadi, Anallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Apa dampaknya ke kita? Kita nggak berani macam-macam. Kita nggak berani berbuat maksiat. Dimanapun tempatnya. Karena Allah tahu. Kita nggak berani ngomong sembarangan. Kenapa? Allah dengar. Jadi kalau kita sudah baca Quran, rasa-rasanya nggak ada lagi peluang bagi kita untuk berbuat maksiat. Maka selalu saya sapa peserta saya di grup lain, semoga semua aktivitas kita semuanya bernilai ibadah di mata Allah. Di mata manusia mungkin bukan. Di mata manusia bisa jadi, kalian ini orang nggak ada kerjaan, masa pagi-pagi udah bahas Quran, mestinya kerja dong. Nah, ada juga yang begitu. Nah, saya ajak orang, ayo lihat Quran yuk. Memang saya kayak bapak pengangguran. Memang saya kayak bapak udah pensiun, saya masih aktif. Pikirnya orang yang sudah pensiun baru belajar. Pikirannya begitu. Padahal tidak. Kita disuruh oleh Allah memahami Quran itu sedini mungkin. Kemudian kita ajarkan kepada anak-anak kita pada saat dia baru bisa bicara. Jadi Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Semoga apa-apa yang kita lakukan pada hari ini semuanya bernilai ibadah di mata Allah. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Rita Zahra yang sudah perfect dalam menguraikan ayat-ayat ini. Semoga bisa diikuti oleh Bu Rita yang lain dan Ibu Hasibuan yang lainnya ya. Nanti bisa ikut di kegiatan ini. Demikian Bu Rita Zahra, nanti siap-siap ditanya oleh bapak-bapak ibu yang lain ya Bu ya. Saya usahakan saya nggak ikut campur lagi ya. Jadi nggak apa-apa. Paling Pak Adil nanya KKP. Pak Adil biasanya KKP sama usia. Nah siap-siap aja ditanya nanti ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang salah itu karena kami sedang belajar ya, mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan kalau ada yang benar itu semata-mata adalah hidayah dari Allah kepada kita semuanya. Karena memang Al-Quran itu mudah. Saya melihat di sini, ya, Bu Rita melihat kemudahan di sini ya, waqatilu fisabilillah itu kan biasanya nggak ada yang nggak ada yang sulit ya. Ya memang Al-Quran itu mudah sekali Al-Quran. Saya dulu nggak kebayang ya. Dulu ada teman-teman di Semarang dulu mengatakan, waduh kayak cendol semuanya nih hurufnya nih. Begitu diterangin dia baru dia tahu, oh enaknya Al-Quran ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang salah, sekali lagi kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau benar semata-mata adalah hidayah dari Allah. Kenapa? Allah yang mengajarkan Quran kepada kita. Ar-Rahmanu 'allamal Quran. Yang Maha Pengasih lah
yang akan mengajarkan Quran. Jadi sifat Allah mengajar Quran itu adalah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman tahu ya? Ar-Rahman yang maha pengasih yang mengajarkan Quran, bukan yang maha perkasa, bukan yang maha yang lain, tapi yang maha pengasih. Jadi kalau kita diajarkan oleh Allah, berarti kita sedang dikasih. Kalau Bapak Ibu sudah paham Quran, yakinkan dari Allah sedang sayang kepada kita semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian dari kami, dan kami serahkan kepada moderator Bu Ella. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, Bu Rita, Bapak Ibu sekalian. Demikian tadi kita sudah simak bersama bagaimana Bu Rita dengan sangat baik, sangat lengkap menguraikan dari gramatikal surat Al-Baqarah ayat 244 dan juga